Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aura Mahadewi dengan NIM 24114228086. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang saya pahami selama perkuliahan mata kuliah pengantar ilmu budaya. Nah, selama perkuliahan ilmu budaya ini, saya telah mempelajari 3 konsep, yaitu ada kebudayaan, lalu ada mitos atau simbol, dan yang terakhir ada seni kontemporer. Hal pertama yang saya pelajari dalam mata kuliah pengantar ilmu budaya ini tentu saja tentang kebudayaan. Nah, kebudayaan itu merupakan sistem yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan itu ada suku atau ras, kondisi geografis, agama, dan teknologi. Nah, kebudayaan sebagai warisan bersama memiliki definisi yang kompleks. Kebudayaan tidak hanya terbatas pada benda fisik, kebudayaan mencakup bahasa, norma, dan praktik yang membentuk cara kita berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya, aspek yang menarik yang saya pelajari adalah bagaimana mitos dan simbol memainkan peran penting dalam membentuk identitas suatu masyarakat. Nah, mitos dan simbol itu sendiri tidak hanya menyediakan cara bagi masyarakat untuk menceritakan asal-usul dan kepercayaan mereka, tetapi simbol dan mitos juga menjadi fondasi bagi budaya, nilai, dan keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mitos dan simbol sering digunakan untuk mengajarkan moral, menggambarkan asal-usul, dan memelihara identitas budaya. Kemudian yang ketiga, ada seni kontemporer yang berkembang cepat dalam konteks zaman kita. Nah, seni kontemporer adalah bentuk seni yang diproduksi dalam konteks zaman saat ini. Seni kontemporer ini mencerminkan ide, gagasan, ekspresi, dan pendekatan yang relevan dengan masa kini. Nah, istilah kontemporer itu sendiri merupakan sesuatu yang terkait dengan waktu yang sama atau masa yang sekarang. Dalam seni kontemporer ini merujuk pada karya seni yang diciptakan dalam konteks kekinian. Seni kontemporer ini terinspirasi oleh kondisi, peristiwa, isu-isu, dan nilai-nilai yang ada pada saat ini. Kesimpulannya, seni kontemporer yaitu merupakan refleksi dari keadaan dunia yang ada saat ini. Seni kontemporer menggambarkan pandangan yang beragam, inovatif, dan terkadang juga provokatif tentang kehidupan dalam zaman yang terus-menerus berubah. Dalam mata kuliah ini, saya juga mempelajari hal-hal yang menurut saya menarik untuk dipelajari, yaitu ada seni dengan teknik tempel, ada juga pop art, dan body art. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu tentang ketiga macam jenis seni tersebut. Seni tempel terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada kolase, montase, dan juga mozaik. Nah, kolase itu merupakan karya seni yang dibuat dengan cara menggunting-gunting material, lalu ditempel, dan membentuk menjadi karya seni baru. Yang kedua yaitu ada montase. Montase merupakan karya seni yang dibuat dari potongan-potongan gambar lalu disusun menjadi gambar yang baru. Yang terakhir adalah mozaik. Mozaik merupakan kombinasi kepingan material-material yang disusun dan membentuk pola baru. Lalu ada pop art. Pop art merupakan karya seni yang populer pada tahun 1950-an. Nah, pop art itu berasal dari kata popular art yang artinya aliran seni yang memanfaatkan simbol-simbol dan gaya visual yang berasal dari media massa yang populer. Lalu yang terakhir ada body art. Body art itu merupakan seni yang dibuat pada, dengan, atau terdiri dari tubuh manusia. Nah, seni ini dapat mencakup seni pertunjukan dalam berbagai media, termasuk media lukisan, casting, fotografi, film, maupun video. Nah, di sini ada beberapa arus seni yang muncul akibat adanya globalisasi. Yang pertama yaitu pertukaran budaya. Akibat pertukaran budaya, seniman-seniman bisa terinspirasi oleh tradisi
oleh tradisi seni dari berbagai negara. Seniman dapat menghasilkan karya yang mencerminkan kebudayaan mereka. Yang kedua ada penggunaan teknologi. Akibat penggunaan teknologi, seniman dapat dengan mudah berbagi karyanya melalui media sosial atau bahkan menciptakan karya seni interaktif yang mengandalkan teknologi. Lalu yang ketiga ada identitas dan globalisasi. Beberapa seniman mengeksplorasi bagaimana identitas lokal berinteraksi dengan pengaruh global dalam karya mereka. Oke, meskipun kita hidup pada zaman yang terus berubah-ubah dengan teknologi yang maju, apakah nilai-nilai dan warisan budaya dari masa lampau masih relevan? Menurut saya iya. Nah, saya akan menjelaskan kenapa budaya masa lampau tetap relevan saat ini. Alasan yang pertama, mengapa budaya masa lampau itu masih relevan saat ini, yaitu karena budaya masa lampau itu merupakan identitas dan akar tradisi dari budaya kita. Nah, budaya masa lampau itu membentuk akar dari identitas kita, karena budaya itu memiliki nilai-nilai, adat istiadat, moral, serta tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi yang membentuk dasar siapa diri kita. Nah, yang kedua ada pengajaran nilai dan moral. Banyak cerita-cerita, mitos, dan legenda dari masa lampau yang memiliki peran moral dan nilai-nilai yang tetap relevan hingga saat ini. Mereka dapat menjadi sumber pembelajaran yang berharga bagi masyarakat untuk memahami etika kebaikan dan kebijaksanaan. Nah, yang ketiga yaitu ada kontinuitas dan keterhubungan. Memahami budaya pada masa lampau memungkinkan kita untuk mengenali hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ini membantu masyarakat untuk menjaga kontinuitas dalam tradisi dan nilai-nilai yang penting bagi perkembangan sosial dan budaya. Nah, alasan yang terakhir yaitu ada inspirasi dan kreativitas. Budaya masa lampau itu sering menjadi sumber inspirasi bagi seniman, penulis, dan pembuat kebijakan dalam menciptakan karya-karya baru, bisa juga untuk mengadaptasi tradisi atau bahkan memikirkan solusi untuk tantangan zaman yang sekarang. Sekian dari materi-materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.